Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. Dalam banyak kisah diriwayatkan bagaimana para sahabat Nabi, para salafus solih itu sangat bergembira, sangat senang ketika bulan Ramadan itu datang. Dan pada saat yang sama mereka sangat sedih ketika bulan Ramadan itu hendak meninggalkan mereka. Mungkin kondisinya seperti sekarang ini, ketika bulan Ramadan tinggal 8 atau 9 hari lagi. Cuma boleh jadi kita merasa sesungguhnya juga sudah mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi. Hingga saat itu para sahabat, para salafus soleh itu berdoa, Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Artinya ada kesungguhan, keinginan kuat, sangat ingin, sangat senang untuk bagaimana ketemu dengan bulan Ramadan. Cuma kita sekarang ini boleh jadi sudah merasa juga melakukan hal yang sama, sebagaimana yang juga dilakukan oleh para pendahulu kita. Namun kalau kita cek kembali, benarkah kita sudah memiliki rasa senang dan pada saat sama juga memiliki rasa sedih ketika bulan Ramadan itu hendak meninggalkan? Mungkin kita sudah melakukan, tapi boleh jadi sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah simbolis. Kita merasa sudah di mana-mana menyampaikan marhaban ya Ramadan, di mana-mana membuat flyer, tapi sesungguhnya rasa senang itu boleh jadi tidak melekat pada hati kita atau tidak muncul dalam hati kita. Ibarat orang makan, kita juga mengunyah makanan, tapi sesungguhnya kita sedang tidak merasakan apa yang sedang kita punyai. Atau boleh jadi saat ini kita juga memiliki rasa yang sangat senang dan sedih ketika ditinggal bulan Ramadan. Tapi sesungguhnya kesenangan dan kesedihan itu tidak menancap dalam hati kita. Sebagaimana kita waktu kecil mungkin kita sangat senang ketika bulan Ramadan itu datang, tapi senangnya bukan kepada Ramadannya, tapi lebih senang kepada bahwa saat itu kita akan mendapat THR, kita dapat uang saku, atau boleh jadi kita senang pada Ramadan karena akan mendapatkan liburan yang banyak. Gitu. Kalau itu yang terjadi, maka sesungguhnya dibandingkan yang pertama, rasa senang kita itu sudah ya naik satu tingkat lah kira-kira, bahwa sudah bisa diresapi di dalam hati, tapi sesungguhnya pada sasaran yang salah. Ibarat dengan contoh orang makan tadi, sesungguhnya sudah mengunyah, sudah merasakan rasanya, tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pengennya merasakan rawon, tetapi sesungguhnya yang dia rasakan sedang bukan rawon. Itu persis sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Asfahani, ketika memaknai makna senang di dalam Al-Quran memang ada dua. Ada fariha yang bermakna duniawi, ada kesenangan yang ujungnya duniawi, mungkin seperti yang level kedua tadi. Kita senang pada bulan Ramadan itu datang, tapi sesungguhnya kesenangan itu bukan pada Ramadannya, tapi lebih kepada aspek di luar itu. Ada lagi rasa senang yang memang betul-betul dirasakan dalam hati, dan kemudian memberi implikasi kepada hal-hal yang baik. Dan sesungguhnya pada posisi yang ketiga itulah para sahabat itu senang. Pada posisi yang ketiga itulah para sahabat itu sedih ketika ditinggalkan bulan Ramadan. Ketika kita memilah menjadi 3 tahapan atau 3 grade, ada level pertama, level kedua, level ketiga, maka masing-masing juga memiliki implikasi yang berbeda. Jika kita senang hadirnya bulan Ramadan pada tataran yang pertama simbolis, maka dampaknya hanya akan muncul dalam ucapan-ucapan tapi sama sekali tidak membekas. Bila kita memilih yang kedua, mungkin dampaknya ketika kita punya rasa senang kepada Ramadan tetapi berakhir pada kepentingan duniawi. Akan tetapi jika kita memilih bahagia, senang dengan hadirnya bulan Ramadan, dan sedih ketika ditinggalkan, maka itu akan menyisakan rasa yang sangat dalam pada hati kita ketika kita senang. Tentu kita akan mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang baik, dan kita ketika sedih ditinggal bulan Ramadan, maka kita juga akan melakukan hal-hal sebagaimana yang dicontohkan. Sebuah kisah misalnya, Sayyidina Ali itu ketika mau ditinggalkan bulan Ramadan, betul-betul sedih.
hingga memutuskan semua harta yang dimiliki itu disedekahkan kepada fakir miskin sebagai implikasi yang sangat substantif. Tetapi jika senangnya pada level kedua, ya tadi itu justru bukan Ramadan yang dikejar. Ketika kita punya uang banyak, bukan sedekahnya yang mau dicari, tapi mungkin shopping atau belanjanya. Jadi masing-masing kesenangan itu bertingkat-tingkat dengan implikasi yang berbeda. Tinggal sekarang kita mengukur kira-kira kita sedang senang pada hadirnya bulan Ramadan di level yang mana. Yang simbolik, yang hanya duniawi, atau yang memang semuanya kita lakukan, simboliknya dapat, duniawinya dapat, tapi yang lebih penting dari semua adalah ukhrawinya itu. Semoga kita benar-benar bisa meniru rasa yang dimiliki oleh para salafus sholih, baik senang ketika bulan Ramadan datang, maupun sedih ketika bulan Ramadan itu meninggalkan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.